Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh-soleha, mari kita lanjutkan pelajaran kedua, yaitu pelajaran tema. Silakan anak soleh-soleha buka buku LKS tema 3 halaman 56. Ayo berkreasi, merancang pembuatan karya kolase dari kertas. Membuat kolase kegiatan di sore hari. Wulan belajar membuat kolase dari kertas origami. Bahan yang dibutuhkan: 1. Kertas gambar. Untuk polanya ya, kertas origami, gunting, dan lem. Cara membuat: buat pola gambar di kertas gambar atau di buku gambar. Potong kertas origami menjadi kecil-kecil. Tempel kertas origami di pola gambar. Nah, kemarin kalian sudah praktek kolase dari bahan biji-bijian. Ada yang membuat ikan, ada yang membuat kupu-kupu, ada yang membuat bola. Semuanya bagus, terlihat bagus dari bahan biji-bijian. Ada juga yang dari kertas atau dari origami, yaitu dulu kita membuat kolase buah apel ya. Nah, itu semua adalah teknik kolase atau disebut dengan teknik menempel. Ingat, teknik menempel ya. Jadi ada kesempatan ini kita hanya mengulang kembali tentang teknik kolase atau teknik menempel. Tidak usah praktek ya, karena prakteknya sudah kemarin pada pelajaran SBK. Lanjut halaman 57. Kegiatan 1. Ayo berlatih mengidentifikasi kumpulan benda yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak. Membandingkan kumpulan benda. Sarah membantu ibu membersihkan dapur. Ibu mempunyai banyak peralatan makan. Sarah menghitung banyak peralatan makan ibu. Garpu ada 18. Gelas ada 20. Sendok ada 16. Piring ada 14. Nah, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan banyak peralatan makan Ibu Sarah. Jadi kita bertanya, jawabannya ada di atas ya. Kalian simak ya. Contoh nomor 1 Ibu contohkan. Apa peralatan makan yang paling banyak? Kita perhatikan angkanya. Mana peralatan yang paling banyak? 18, 20, 16, atau 14? Ya, betul, yang paling banyak adalah 20. Apa 20 itu? Peralatannya namanya gelas. Tulis di sini gelas. Seperti itu ya. Nomor 2 sampai nomor 5 kalian silakan kerjakan sendiri. Baca dengan teliti ya pertanyaannya. Lanjut halaman 58. Membuat cerita berisi kalimat yang berhubungan dengan sore hari. Membuat cerita. Tony sedang belajar membuat cerita berdasarkan gambar. Tony menggambar beberapa gambar seri. Tony mulai membuat kalimat.
kalimat berdasarkan gambar tersebut. Kemudian Tony menyusunnya menjadi cerita. Nah, di bawah ini ada, ayo kita urutkan gambar di bawah ini. Buatlah cerita berdasarkan gambar yang kamu susun. Ibu akan contohkan ya. Nanti tulis ceritanya boleh di buku tulis ya, di buku tulis tema. Perhatikan, mana gambar yang urutan pertama? Yaitu pertama sore hari, ceritanya Tony bermain bola bersama teman. Kemudian Tony mandi karena sudah sore, setelah bermain mandi sore. Lalu yang ketiga, Tony menyisir rambutnya. Yang keempat, Tony tidur atau beristirahat. Nah, itu adalah contoh cerita yang telah disusun. Cerita berdasarkan gambar. Boleh tulis ceritanya di buku tulis ya. Yang ini boleh dinomorin. Baik, halaman kita akan bahas pembelajaran 6. Kebiasaan merupakan kegiatan yang diulang-ulang. Ingat, kebiasaan merupakan kegiatan yang diulang-ulang sehingga menjadi sesuatu yang biasa dilakukan. Ingatlah untuk selalu melakukan kebiasaan baik. Kamu juga harus mematuhi aturan di rumah. Mematuhi aturan merupakan kewajiban semua orang. Nah, jadi misalkan kalian berbuat baik setiap hari, harus ingat juga mematuhi peraturan di rumah dan juga di sekolah. Nah, semuanya itu adalah kewajiban semua orang. Baik, dilanjut halaman 59 tentang menulis kebiasaan sore hari. Sarah memiliki banyak kebiasaan di sore hari. Sarah menuliskan kebiasaannya dalam kalimat. Kalimat yang ditulis harus tepat. Tepat dalam penggunaan kata, tepat dalam susunan kata. Berikut ini kalimat yang dibuat Sarah. Nah, di kotak ini ada contoh ya, kegiatan Sarah ya. Saya menyiram bunga di sore hari. Itu sudah satu kalimat ya, karena panjang. Saya menyiram bunga di sore hari. Nah, pertanyaannya sekarang tulis kebiasaanmu di sore hari di sini. Boleh contoh satu ya. Tulis di sini saja boleh. Kalian tulis kebiasaan di sore hari. Misalkan seperti kemarin, saya mengaji di TPQ An-Nur di sore hari. Misalkan seperti itu boleh ditulis. Nah, dilanjut pada aturan di rumah. Setiap rumah memiliki aturan. Aturan di tiap rumah berbeda. Aturan berguna mengatur tingkah laku. Aturan harus dipatuhi. Di rumah Sarah juga ada aturan. Sarah mengikuti aturan yang ada di rumahnya. Sarah menyayangi dan menghormati orang tuanya. Sarah membantu ibu ketika di rumah. Sarah menyambut ayah ketika pulang kerja. Mematuhi aturan membuat hidup lebih nyaman. Ingat ya, anak soleh-solehah, kalian harus punya peraturan di rumah. Siapa yang membuat? Yaitu semua anggota keluarga, termasuk kedua orang tua ya, harus ikut andil. Lanjut halaman 60. Kita akan mencoba
membandingkan dua bilangan dengan istilah lebih dari dan kurang dari. Ulangi lagi, kita akan mencoba membandingkan dua bilangan dengan istilah lebih dari dan kurang dari. Perhatikan contohnya ya, Ibu langsung ke contoh ya. Lebih banyak dapat ditulis dengan simbol dari kanan dulu. Kemarin sudah Ibu ajarkan ya. Dari kanan dulu simbolnya ya. Lebih sedikit itu dari simbol ke kiri. Oke, lebih kecil atau lebih sedikit ya. Nah, 17 ini ada angka 17 sama 14. Nah, 17 lebih dari 14. Ini tulisannya. Berarti kita tulis dari kanan. Nah, seperti ini simbolnya ya. Dari kanan karena 17 ini lebih besar, lebih dari 14. Sedangkan jika kita balik 14 sama 17 berarti 14 kurang dari, atau nulisnya simbolnya dari kiri. 14 lebih kecil dari 17. Nah, untuk selanjutnya nomor 1 sampai nomor 5 silakan kalian kerjakan. Sampai sini ya. Boleh ditentukan dengan tulis simbol. Nah, nomor 5 ini contoh nomor 5. 13. Ini kalau di kanan tuh lebih besar, berarti 13 lebih besar. Cari angka yang kecil, yang lebih kecil dari 13, misalkan 11. 13 lebih besar dari 11. Seperti itu ya. Baik, anak soleh-soleha. Untuk pertemuan tema hari ini cukup sampai di sini. Kita mengulang tentang kolase dan juga membandingkan dua bilangan dan juga mencoba membuat cerita dengan melihat gambar. Baik anak soleh-soleha, cukup sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.